Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Marcelina dari kelas 3 CTC, nomor BB 1801051005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum sistem komunikasi secara optik yang materinya yaitu analisis pengaruh tekanan mikrobentri dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Tujuan percobaannya, yang pertama, mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Yang kedua, mahasiswa mampu memakai software aplikasi Fiberizer Desktop Setup IN. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat OTDR. Bahan dan peralatan, yang pertama, laptop. Yang kedua, software Fiberizer Desktop IN. Berikut merupakan blok diagram pengukurannya. Langkah kerjanya, yang pertama, install software Fiberizer Desktop IN. Yang kedua, login menggunakan email Anda untuk menampilkan grafik hasil OTDR bagian kiri. Yang ketiga, masukkan data hasil pengukuran alat OTDR. Yang keempat, setting panjang gelombang dari software 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Yang kelima, tampilkan dan gambarkan hasil grafik. Selanjutnya, hitung redaman total transmisinya. Rumus pada bahan kuliah semester sebelumnya, yaitu pada karakteristik transmisi secara optik. Yang keenam, analisa dan simpulkan dari grafik hasil pengukuran dan redaman dari hasil perhitungan, serta bandingkan data total redaman yang didapatkan hasil-hasil OTDR dengan hasil perhitungan. Nah, berikut merupakan data percobaannya. Yang pertama, hasil pengukuran dalam tabel. Yang tabel pertama ini merupakan hasil tanpa bending 1310 nanometer. Untuk warna core-nya ada biru, oranye, hijau. Untuk hijau itu nilainya tidak ada. Coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Untuk nilainya bisa dilihat dari tabel ini. Pada tabel kedua merupakan pengukuran tanpa bending 1550 nanometer. Yang tabel ketiga dengan bending diameter 70, 50, 30 cm, 1310 nanometer. Yang tabel keempat dengan bending diameter 70, 50, 30 cm, dan 1550 nanometer. Tabel kelima dengan bending diameter 70, 70 cm, 1310 nanometer. Nah, ini merupakan gambar grafik dari pengukuran tadi yang kita lihat pada software Fiberizer Desktop. Saat kita melakukan pengukuran, itu kita cobakan simulasinya semuanya pada software Fiberizer Desktop. Jadi di sini terdapat banyak gambar hasil percobaan. Gambar yang kedua. Ini merupakan gambar dari hasil simulasi yang kita tampilkan pada Fiberizer Desktop. Di sini dapat kita lihat bahwa setiap gambar itu setiap percobaan pada Fiberizer memiliki gambar yang berbeda-beda. Oke, kita akan coba jelaskan salah satu dari gambar ini. Di sini terlihat ini ada keterangannya pada kolom yang ada berada di samping. Nah, ini merupakan grafiknya.
Di sini dijelaskan beginning of fibernya min 0,16046 km. Untuk fiber sectionnya ada 0,0220 km, splice loss-nya ada min 13846 km, fiber sectionnya 0,1539 km, splice loss-nya ada 0,15 km. Jika kita tadi sudah melihat hasil pengukuran pada software Fiberizer, dan berikut merupakan hasil pengukuran tabel secara manual. Untuk tabel 1 tanpa bendingnya, pada warna biru loss-nya min 35,31 dikurang min 7 dBm, hasilnya min 28,31 dBm. Untuk warna oranye, loss-nya min 22,44 dikurang min 7 dBm sampai dengan min 15,44 dBm, dan begitu seterusnya. Ini merupakan pengukuran pada tabel 2 tanpa bending. Ini pada tabel 3 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm, 13, 10 nanometer. Analisa pada praktikum kali ini merupakan pembuktian hasil pengukuran OPM dengan panjang gelombang 1300 dan 1460 nanometer. Terdapat 5 buah tabel yang akan dianalisa pada praktikum kali ini. Tanda negatif itu menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Pada tabel 1 merupakan hasil pengukuran panjang gelombang 1310 nanometer tanpa bending. Lalu rata-rata loss yang didapat dari tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah sebesar min 15,83 dB. Sedangkan pada panjang gelombang 1460 adalah sebesar min 16,50 dB. Loss tertinggi pada tabel 1 adalah pada core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 1 adalah core berwarna Tosca. Pada tabel 2 merupakan hasil pengukuran panjang gelombang 1550 tanpa bending. Loss tertinggi pada tabel 2 adalah core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 2 adalah core berwarna pink. Lalu rata-rata loss yang didapat dari tabel adalah sebesar min 12,03 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 12,09 dB. Pada tabel ketiga merupakan hasil pengukuran gelombang 1310 nanometer dengan bending diameter 70, 50, 30 cm. Loss tertinggi pada tabel 3 adalah pada core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 3 adalah pada core berwarna merah. Lalu rata-rata loss yang didapat dari tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah sebesar min 12,38 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 12,65 dB. Pada tabel 4 merupakan hasil pengukuran gelombang 1550 nanometer dengan bending diameter 70, 50, 30 cm. Berarti loss tertinggi pada tabel 4 adalah pada core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 4 adalah core berwarna merah. Lalu rata-rata loss yang didapat dari tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah sebesar min 11,83 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 11,91 dB. Pada tabel 5 merupakan hasil pengukuran gelombang 1310 nanometer dengan diameter 70, 70, 70 cm. Loss tertinggi pada tabel 5 adalah pada core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel 5 adalah core berwarna pink. Lalu rata-rata loss yang didapat dari tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah sebesar min 18,83 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 13,22 dB. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum telah dilaksanakan. Yang pertama, loss dapat terjadi karena penyerapan, penghamburan, dan karena instalasi. Yang kedua, dari tabel bending di atas, warna core yang memiliki loss paling tinggi adalah core berwarna biru. Yang ketiga, loss bernilai negatif karena merupakan kerugian atau rugi-rugi. Yang keempat, bending dapat terjadi akibat hal-hal yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan propagasi cahaya pada siaran optik berbelok dari arah transmisi semula keluar dari inti ke arah cladding.